Agama Yahudi dan Islam memang memiliki kemiripan akidah, yaitu tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Keduanya juga memiliki konsep ketuhanan yang sama, yaitu hanya menyembah satu Tuhan yang Maha Esa dan tidak menyembah manusia. Oleh karena itu, orang Yahudi lebih suka beribadah di dalam masjid daripada di tempat ibadah yang terdapat patung dan berhala. Islam dan Yahudi juga mewajibkan sunat atau khitan bagi laki-laki. Keduanya juga memiliki aturan syariat yang cukup ketat, seperti penerapan halal dan haram terhadap suatu makanan. Islam dan Yahudi juga mengharamkan memakan daging babi. Berbeda dengan umat Kristen, di mana mereka tidak mewajibkan khitan dan menghalalkan makan daging babi. Adanya kemiripan ajaran Islam dan Yahudi ini disebabkan karena keduanya memang sama-sama masuk dalam rumpun agama Abrahami atau sebuah kepercayaan yang berakar kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Meski begitu, orang-orang Yahudi Israel ternyata tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Lalu, apa penyebab orang Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi? Berikut penjelasannya. Dikisahkan dahulu, penduduk kota Madinah banyak sekali dihuni orang-orang Yahudi. Sejarah banyaknya orang-orang Yahudi di Madinah ini berkaitan juga dengan petunjuk di dalam kitab suci, Taurat mereka. Awalnya orang-orang Yahudi di Madinah ini dahulu berasal dari wilayah Syam. Dahulu masyarakat ahli kitab telah mengetahui jika akan ada nabi terakhir yang akan memimpin dunia dan mengalahkan berbagai macam suku dan golongan yang tidak mengetahui agamanya. Mereka juga memahami bahwa nabi terakhir ini akan tinggal di daerah yang memiliki banyak kebun kurma. Karena alasan inilah, masyarakat Yahudi Syam lantas melakukan eksodus dari daerah asalnya di Syam menuju Yasrib atau kota Madinah untuk menyambut kehadiran nabi terakhir itu. Dalam kitab Ar-Rohik Al-Maktum diterangkan bahwa Yahudi di Madinah aslinya mereka adalah Ibrani. Namun setelah mereka pindah ke daerah wilayah Madinah dan Mekkah, mereka lantas melebur dengan kultur Arab. Baik mulai dari cara berpakaian, bahasa sampai tradisi dan kebudayaan. Bahkan nama mereka dan nama kabilah mereka lantas juga menjadi kearab-araban dan juga sampai terjadi hubungan pernikahan antara Yahudi dengan masyarakat Arab. Hanya saja mereka masih menjaga fanatisme kebangsaan dan tidak berasimilasi penuh dengan masyarakat Arab. Bahkan mereka masih terus membanggakan diri mereka sebagai keturunan Bani Israel. Sikap fanatis masyarakat Yahudi di Madinah lantas mendorong mereka untuk berusaha merebut kota Madinah dari tangan penduduk Arab. Untuk mewujudkan tujuan ini, mereka berusaha mengadu domba antar suku masyarakat Madinah yang ketika itu terdiri dari dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Akibatnya banyak terjadi perang besar antara dua suku ini yang dikenal dengan nama Perang Buas. Di kota Yasrib atau Madinah, masyarakat Yahudi kala itu merasa diri mereka lebih berperadaban dibandingkan penduduk Arab asli. Akan tetapi, harapan mereka kemudian meleset, di mana awalnya orang Yahudi Madinah itu berharap agar nabi terakhir yang diutus berasal dari kalangan mereka. Namun, ternyata Allah mengutus nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Maka, lebih dari itu, nabi terakhir ini tidak berpihak atas nama fanatisme keturunan Israel. Akibat mengetahui pupusnya harapan, maka timbullah rasa iri dan dengki dalam diri orang-orang Yahudi kepada masyarakat Arab. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain kufur terhadap nabi terakhir itu. Padahal mereka sudah mengetahui akan ciri-ciri nabi terakhir sesuai yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Orang-orang yang mau mengakui akan kenabian Nabi Muhammad hanyalah orang-orang yang masih berpegang teguh terhadap ajaran kitab Taurat yang asli. Salah satu orang yang mengakui kenabian Nabi Muhammad adalah pendeta Buhairah. Beliau adalah seorang pendeta yang sangat menguasai isi kitab Injil dan memahami betul ajaran kitab Taurat Yahudi yang masih murni. Mengingat kitab Taurat dan Injil kala itu isinya sudah banyak dimodifikasi dan tidak asli lagi. Pendeta Buhairah masih bertauhid kepada Allah dan tidak mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Di antara
tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad yang dilihat pendeta Buhairah adalah beliau melihat awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad kemanapun pergi. Pendeta Buhairah juga melihat pohon merunduk saat Nabi Muhammad berteduh di bawahnya. Sang pendeta juga melihat adanya cap tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad. Ciri-ciri ini benar-benar sesuai dengan isi kitab suci Injil dan Taurat yang masih asli. Meskipun banyak para ahli kitab dan orang Yahudi yang telah mengetahui tanda itu, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena bukan berasal dari keturunan Bani Israel. Padahal tidak semua nabi itu harus dari keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel. Kita ketahui, memang seluruh nabi setelah Nabi Yakub adalah keturunan Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad. Namun kenabian dari Bani Israel telah selesai sampai Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan setelahnya dipegang oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, jalur nasab para nabi dari Bani Israel ini berasal dari jalur keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Sedangkan jalur nasab Nabi Muhammad berasal dari jalur keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Meskipun sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tetapi Allah telah memilih penutup para nabi dari golongan bangsa Arab, yaitu keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim, yang tak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang sudah tertutup hatinya sehingga tidak mengimani Nabi Muhammad sebab bukan keturunan Bani Israel. Mereka hanya membanggakan dan menganggap jika bangsa Israel lebih baik daripada bangsa lainnya. Meskipun banyak Yahudi Madinah yang menentang kenabiannya, Nabi Muhammad tetap menjaga kerukunan beragama saat memimpin kota Madinah. Nabi Muhammad senantiasa berusaha menjaga kerukunan dan melindungi seluruh penduduk Yasrib. Kala itu salah satu cara untuk menghindarkan konflik antar suku dan agama di kota Madinah adalah dengan membuat sebuah kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Nabi Muhammad juga meletakkan dasar kenegaraan dalam Piagam Madinah itu dengan mengadakan persetujuan dengan pihak Yahudi atas landasan musyawarah dan persekutuan yang erat. Kaum Yahudi menyambut baik Nabi Muhammad atas tujuannya menyatukan masyarakat Yasrib. Nabi Muhammad juga bermusyawarah dengan para kepala suku Yahudi yang selama ini lekat dengan konflik, baik dari suku Quraisy, suku Nadir dan suku Qainuqa. Begitu juga dengan kaum Nasrani. Semua pembesar suku didekatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhasil menyatukan masyarakat Madinah dengan ikatan perjanjian, persahabatan, dan persekutuan, serta menetapkan kebebasan beragama. Namun Nabi Muhammad sesuai musyawarah juga menetapkan hukuman bagi siapa saja, dari kaum manapun, dan dari suku apapun yang melanggar kesepakatan dalam Piagam Madinah. Namun di tengah perjalanan banyak orang-orang Yahudi yang melanggar kesepakatan Piagam Madinah. Mereka bahkan menentang dan meragukan kenabian Nabi Muhammad. Suku Yahudi pertama yang melanggar dan menentang perjanjian itu adalah suku Bani Qainuqa. Bahkan banyak dari kaum Yahudi yang berkhianat, melawan dan juga memerangi kaum muslimin. Akibat pelanggaran dan pembangkangan itu, banyak para imigran Yahudi yang menerima sanksi dan diusir dari kota suci Madinah.